Bukanlah umat Tuhan menyenangkan hatimu. Bukalah telinga kami menerima firman-Mu. Berdayakan diri kami menyebarkan Injil-Mu. Satu hal yang Kau perintahkan paling luhur bagiku. Kami wajib mengasihi kawan maupun seteru. Berilah kami kekuatan menaati perintah-Mu, mengorbankan diri kami bagi kerajaan-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai-mu. Amin. Marilah mengawali kegiatan kita dengan mendengarkan firman Tuhan hari ini, Senin tanggal 3 November 2025, yang berdasar pada nats renungan 1 Petrus 3 ayat 8 yang akan dibacakan oleh seorang remaja anak jemaat kita. Nats renungan harian Senin 3 November 2025 diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dalam bahasa Batak Kedok, aku pilih saroha mahamu salulutna sapaktilaan akan namar holong miroha didongan namarasi miroha naseret. Amin. Terima kasih bacaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan ini kita sebut panggilan untuk hidup sehati dan seperasaan. Kalau kita menyimak sejenak, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang tersebar di wilayah Asia Kecil masa itu atau daerah Turki zaman modern. Jemaat ini adalah minoritas yang sedang mengalami berbagai tekanan dan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Jemaat menghadapi permusuhan dari luar, sehingga Petrus menulis untuk menguatkan, meneguhkan mereka. Ia ingin agar iman mereka tetap teguh dan kehidupan mereka menjadi kesaksian di tengah-tengah penderitaan mereka itu sendiri. Dalam konteks yang penuh tantangan itu, persatuan dan kualitas hidup dalam komunitas menjadi sangat krusial agar mereka dapat bertahan dan menunjukkan perbedaan hidup Kristen. Dalam nats ini boleh kita melihat Petrus memberikan 5 tuntunan yang intinya adalah menunjukkan karakter Kristus yang harus dimiliki dan diwujudkan dalam hubungan sesama orang percaya. Kalau kita mengulang nats tadi, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Seia sekata atau satu pikiran bukan berarti semua harus sama pendapat, tetapi mereka memiliki tujuan dan kehendak yang sama, yaitu kehendak Allah
dan pikiran Kristus. Mereka harus sepakat dalam hal-hal mendasar tentang iman. Itu yang pertama. Yang berikutnya, seperasaan atau memiliki sikap berempati, berbelas kasihan, saling merasakan sukacita dan penderitaan orang lain dalam komunitas sesama orang percaya, menunjukkan rasa solidaritas di tengah kesulitan. Yang ketiga, mengasihi saudara-saudara. Mengasihi sesama orang percaya berarti saudara seperti saudara sekandung. Ini adalah kasih yang mengikat persatuan. Sikap yang berikut, yang keempat, lemah lembut atau penyayang, berhati lembut, bersikap ramah, berbelas kasihan, dan berjiwa penghibur terhadap orang lain. Yang terakhir, memelihara, mengedepankan rendah hati, sopan atau sikap yang sederhana. Ini merupakan kebalikan dari kesombongan. Tidak menganggap diri lebih baik, melainkan menghargai dan melayani orang lain. Kelima tuntunan ini pada masa itu adalah kunci bagi keberlangsungan jemaat di tengah-tengah penindasan yang sedang mereka alami. Persatuan internal adalah kekuatan untuk menghadapi musuh yang datang dari luar. Mereka perlu menjadi komunitas yang bersatu dan penuh kasih agar kesaksian mereka efektif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau masa itu nasi ini begitu diharapkan dan dibutuhkan, saat ini juga di tengah-tengah dunia yang modern ini perlu setiap orang mengembangkan apa yang disampaikan oleh Petrus. Jika pada masa itu persatuan adalah pertahanan, pada zaman ini persatuan dan karakter Kristiani ini merupakan kesaksian yang paling kuat di tengah dunia yang terpecah belah dan yang bersikap individualistis. Untuk itu, nats ini mengajak kita untuk menjaga keutuhan komunitas dalam semua bidang, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan, terutama juga di tengah persekutuan orang-orang percaya sebagai jemaat Kristen, untuk saling mendukung di tengah perbedaan dan tekanan zaman modern ini, menjaga keutuhan setiap saat. Misalnya, tekanan yang terjadi adalah tekanan pekerjaan, tekanan media sosial, polarisasi politik misalnya, atau sikap yang mendominasi. Kita sebagai orang percaya sangat diharapkan untuk menjaga keutuhan komunitas. Yang kedua, kesaksian yang nyata. Dunia melihat kasih dan empati orang Kristen sebagai bukti nyata iman. Bukan banyaknya pembicaraan, tetapi sikap kesaksian hidup kita. Untuk itu beberapa hal yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita latih dalam hidup kita, yaitu melatih sikap empati, berhenti sejenak dan benar-benar berusaha merasakan apa yang dirasakan oleh rekan seiman yang sedang kesulitan atau bergumul. Kita berhenti hanya memikirkan diri sendiri. Yang kedua, selalu hidup menghindari perpecahan. Pilih untuk mencari kesatuan.
dan kerukunan, bukan mencari simpul-simpul perbedaan, bahkan mau menyebarkan gosip yang memecah belah. Fokuslah pada tujuan bersama, yaitu Kristus sebagai Tuhan yang sudah mempersatukan kita di tengah-tengah persekutuan orang percaya, tidak lagi melihat kelompok-kelompok di tengah persatuan itu. Yang terakhir adalah mari aktif dalam aktivitas melakukan kebaikan-kebaikan, selalu berinisiasi untuk menunjukkan sikap berbelas kasihan, seperti senang menolong atau melakukan kunjungan kepada orang-orang yang memerlukan seperti orang sakit, mengunjungi orang yang berduka, memberi penghiburan, atau menawarkan pertolongan yang meringankan beban mereka dengan kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita katakan ini menjadi panggilan bagi kita hari ini. Mari kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang seia sekata. Yang kedua, marilah kita saling mengedepankan memelihara kasih persaudaraan. Dan yang ketiga, mari hidup dengan rendah hati. Penyayang dan rendah hati adalah pondasi yang membuat kasih persaudaraan itu nyata dan dapat dipertahankan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami puji Engkau Tuhan. Di pagi hari ini Engkau memberikan kehidupan ini untuk kami jalani dan kami lanjutkan meraih cita-cita kami. Dunia yang individualis, yang mementingkan diri sendiri, menjadi tantangan bagi kami untuk menjaga persatuan, menjaga sikap-sikap yang menunjukkan kami adalah bahagian dari rencana keselamatan yang telah dipersatukan Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan pekerjaan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.